pasti sudah. Mari kita beda. Makanya kemarin saya coba mengkanter dengan mengatakan Pak Bupati yang harus baca baik-baik Impres nomor 1 tahun 2025. Sehingga coba kita beda per poin dalam instruksi presiden itu. Penonton pemirsa, yang pertama poin keempat dalam Impres menyatakan bahwa gubernur dan bupati dan atau wali kota untuk yang pertama membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, seminar atau FGD. Itu poin yang pertama. Ya. Poin yang kedua, mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%. Yang ketiga, membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada peraturan presiden. Keempat, mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur. 5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya. 6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada kementerian lembaga. Itu di poin ke-6. Ya. Yang ke-7, melakukan penyesuaian belanja APBD tahun anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf B. Poin yang ke-6 menarik. Lebih selektif. Catatan-catatan dari Pak Mel tadi, lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik bentuk uang, barang maupun jasa kepada kementerian. Nah ini. Tafsirannya seperti apa? Bahwa lebih selektif itu berarti dengan penuh pertimbangan. Hari ini pemerintah daerah Kabupaten Kupang memberikan hibah itu sudah, kenapa tadi saya bilang agak over, di mana ada pemberian hibah mobil kepada pimpinan-pimpinan klasis, paroki dan pimpinan keagamaan lainnya, misalnya ada muslim juga. Namun perlu dengan pertimbangan-pertimbangan ini. Kemudian ada juga hibah soal kemarin, soal Karang Taruna kalau tidak salah itu juga sementara digenjot, itu juga kan bagian dari hibah. Bagian dari hibah yang saya rasa harus selektif juga. Selektif yang dimaksud menurut tafsiran saya sebagai dari latar belakang saya sebagai aktivis menilai bahwa berarti perlu ada komunikasi dan melihat secara lurus program atau kebutuhan, kajian, kebutuhan dan sebagainya. Misalnya, contoh saja kemarin hibah yang sudah terjadi diberikan 18 unit mobil kepada 18 klasis misalnya. Berarti perlu punya kajian bahwa hari ini memang klasis membutuhkan itu. Kebutuhan jemaat, kebutuhan klasis hari ini adalah mobil. Itu yang dimaksud dengan selektif. Jadi perlu punya kajian-kajian terhadap itu. Pertanyaannya hari ini apakah memang benar klasis membutuhkan mobil itu untuk pelayanan? Dan pemerintah harus bisa membuktikan itu. Membuktikan kepada DPR agar penetapannya pasti DPR harus mengetahui. DPR harus mengawasi anggaran itu. Berarti tanggung jawab pemerintah adalah bagaimana meyakinkan wakil rakyat atau DPR bahwa ini loh, hari ini klasis membutuhkan ini. Kita harus sumbang ini, kita harus hibahkan, kita harus mendukung ini.